Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita kembali dipertemukan di dalam serial pembinaan GKI Palembang. Hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang berbuah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa berbuah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang mengapa sih kita harus berbuah dan buah apa saja yang harus kita hasilkan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hal ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman Tuhan dan pengajaran ini sebagai kebenaran dalam hidup kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika diberi pertanyaan mengapa sih kita harus berbuah? Jawabannya adalah karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Sebab kita adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus. Jadi memang ketika seseorang akan berbuah, ya bisa berbuah itu kalau mereka sudah sungguh-sungguh menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita akan membahas buah apa saja yang harus kita hasilkan sebagai manusia-manusia baru itu. Mari kita membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5, kita akan baca ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara 9 buah yang harus kita hasilkan sebagai manusia-manusia baru di dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah kasih. Buah kasih itu harus kita hasilkan sebagai bukti bahwa kita memang sudah menjadi manusia baru. Kenapa manusia baru harus menghasilkan kasih? Karena Allah adalah kasih. Dan itulah yang menjadi dasar kita, mengapa kita bisa mengasihi, karena Allah yang kita sembah, Allah yang membuat kita menjadi manusia baru itu adalah Allah yang penuh kasih. Dan jika kasih menjadi buah dalam hidup kita, artinya kita bisa memberi kepada orang lain meskipun harus membayar harga. Dan kita sudah melihat bukti nyata dari kasih Allah kepada kita dengan Dia memberikan nyawanya, dirinya sebagai bukti kasih yang terbesar bagi setiap kita. Kalau kita membaca di dalam Yohanes, di sana kita bisa melihat bahwa kasih yang terbesar itu sudah Allah berikan dengan mengorbankan putranya Yesus Kristus sebagai penebusan buat dosa kita. Jadi ketika kita bicara soal kasih, kita berkata bahwa ada buah kasih dalam hidup kita, maka seharusnya kita bisa memberi meskipun harus bayar harga. Kemudian di dalam kasih kita juga perlu bertumbuh Bapak Ibu Saudara, karena memang kasih itu harus terus bertumbuh. Kalau kita membaca 1 Tesalonika 4, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua orang di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Mari kita perhatikan ada kata lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi memang di dalam kita menghasilkan buah kasih itu ada proses yang perlu kita jalani dan kita lakukan. Ada pertumbuhan yang harus kita alami. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi ada proses, mungkin awalnya kita butuh effort yang sangat berat untuk mengasihi, tetapi lama-kelamaan ketika kita lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi, maka ketika kita mengasihi orang lain tidak perlu effort yang terlalu berat lagi. Jadi ada pertumbuhan di dalam kita menghasilkan buah kasih ini. Kemudian yang selanjutnya, buah yang kedua adalah sukacita Bapak Ibu Saudara. Bicara soal sukacita, kapan sih seharusnya kita mengalami sukacita ini atau menghasilkan buah sukacita ini? Kita lihat lagi dari bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan jelas mengatakan
Sukacita seharusnya menjadi buah yang selalu kita hasilkan karena dikatakan senantiasa, artinya selalu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi buah sukacita ini seharusnya kita bisa hasilkan senantiasa. Namun ya kita bisa menyadari bahwa ada saja hal-hal yang menghalangi kita mengalami sukacita. Apa saja biasanya yang menjadi penghalang dari sukacita, yang menghalangi kita menghasilkan buah sukacita itu? Yang pertama ada dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di Mazmur 51 ayat 1-12, di sana Daud mengatakan kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan pulihkanlah padaku sukacita saat dia sedang melakukan dosa, yaitu ketika dia melakukan perzinahan dengan Batsyeba. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kalau ada dosa yang sedang kita lakukan itu sungguh bisa menjadi penghalang kita menghasilkan sukacita. Itulah penghalang yang pertama. Kemudian apalagi penghalang dari sukacita itu? Selain dosa Bapak Ibu Saudara, ada hal lain juga yang bisa menghalangi kita bisa menghasilkan sukacita, yaitu kepercayaan di tempat yang salah. Mari kita lihat di Filipi 3 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa tahu bahwa seharusnya yang membuat kita bisa bersukacita itu adalah kalau kita di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita mengalami atau mempunyai banyak harta, atau ketika kita punya kesehatan, ketika kita punya keluarga yang ideal, itu yang menjadi sumber sukacita kita. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menempatkan sukacita pada tempat yang salah, pada hal-hal yang tadi saja, maka besar kemungkinan kita tidak bersukacita. Tetapi ketika kita menempatkan sukacita pada tempat yang tepat, yaitu bersukacita di dalam Tuhan, maka kita bisa bersukacita senantiasa. Seperti apa yang dicatat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, ketika kita mau menghasilkan buah sukacita itu, tadi kita perlu mengingat kembali dan mencoba untuk menghindari hal-hal yang bisa menghalangi kita bersukacita, yaitu tadi dosa, dan juga ada tentang menempatkan sukacita pada tempat yang salah. Ya Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah tahu apa-apa saja yang menghalangi kita bersukacita. Oleh karena itu, supaya sukacita itu bisa jadi bagian dalam hidup kita bisa selalu menghasilkan sukacita itu, maka kita perlu mengakui dan meninggalkan dosa kita. Kemudian kita juga harus selalu percaya kepada Allah dan kita perlu untuk fokus pada kekekalan. Jadi sumber sukacita kita bukan hanya ada karena hal-hal yang ada di dunia yang bisa kita nikmati, yang sifatnya hanya sementara itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghasilkan hidup, sukacita dan hidup di dalam sukacita, ada keuntungan yang akan kita alami, yaitu Allah berkenan kepada kita. Dan kemudian kita juga pasti akan mengalami kekuatan secara jasmani, secara emosi, dan juga secara rohani. Karena firman Tuhan ada yang mengatakan juga bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika ada sukacita dalam hati kita, maka secara jasmani kita pun bisa mengalami kesehatan yang baik. Lalu selanjutnya kita akan melihat apalagi buah yang harus kita hasilkan. Buah yang lain adalah damai sejahtera. Damai sejahtera dengan siapa ya? Yang harus kita alami Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya menjadi buah dalam hidup kita sebagai manusia-manusia baru. Yang pertama adalah damai sejahtera dengan Allah. Mari kita buka dari Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera dengan Allah ini memang ya harus bisa kita alami ketika kita sudah mengalami pembenaran di dalam Kristus oleh iman kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Jadi ketika ada damai sejahtera dengan Allah, maka kemudian nanti akan menghasilkan damai sejahtera yang lain, yaitu kita bisa mengalami damai sejahtera juga di dalam diri kita secara pribadi, dan juga kita akan mengalami damai sejahtera dengan sesama. Kita tahu dengan jelas bahwa dosa lah yang menghalangi kita, jadi tidak punya damai sejahtera begitu ya. Tetapi ketika kita sudah mengalami damai sejahtera dengan Allah itu, maka ada damai sejahtera terhadap diri kita dan juga ada damai sejahtera dengan sesama kita. Kemudian
buah apa lagi yang bisa kita hasilkan sebagai manusia-manusia baru? Ada kemurahan dan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Kemurahan itu adalah suatu keinginan yang tulus, yang akan kebahagiaan orang-orang lain, dan itu muncul dari sebuah kepekaan. Jadi kemurahan hati itu bisa kita munculkan, bisa kita hasilkan ketika kita punya kepekaan terhadap orang lain, ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain, membuat orang lain bahagia, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kebaikan, ya kebaikan itu adalah sebuah kegiatan yang sudah kita perhitungkan untuk kita memajukan lagi kebahagiaan orang lain, gitu ya. Kita bisa menghasilkan, menyatakan kebaikan itu lewat perkataan kita dan lewat perbuatan nyata yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang menjadi teladan utama kita tentang kebaikan dan kemurahan ini adalah Bapa kita di surga, Bapa yang sangat murah hati kepada kita orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan saat ini. Adakah orang-orang yang memerlukan waktu dan perhatian kita? Kalau ada, kebaikan apa dan kemurahan apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Selanjutnya, buah yang harus kita hasilkan sebagai manusia baru adalah kesetiaan. Kita baca Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi bicara soal kesetiaan itu artinya kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau di dalam Lukas tadi kita melihat bahwa biasanya kalau dikasih kepercayaan dalam hal kecil bisa dipercaya dan bisa diandalkan, maka ketika dikasih kepercayaan akan perkara yang besar, pasti akan juga bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dan ya, kita sebagai manusia-manusia baru seharusnya bisa menghasilkan hal ini, yaitu kesetiaan, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, baik itu di dalam gereja, di dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan dimanapun kita berada. Dan biarlah segala situasi apapun yang bisa menggoda kita itu tidak membuat kita jadi berlaku curang, begitu ya, menipu. Karena ketika kita menipu artinya kita tidak setia, artinya kita tidak lagi bisa diandalkan, kita tidak lagi bisa dipercaya. Selanjutnya, buah apa lagi yang harus kita hasilkan sebagai manusia-manusia baru? Yaitu kesabaran. Kalau kita melihat Yesus ketika dia ada di kayu salib, ketika semua orang berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus, ketika banyak orang meludahi dia, memperlakukan dia dengan tidak adil, padahal tidak ada satupun kesalahan yang dia lakukan, Yesus tetap sabar, Bapak Ibu Saudara. Yesus bahkan berdoa bagi mereka yang telah menganiaya dia. Tidak ada kata-kata kasar yang dia ucapkan di situasi sulit yang dia alami, dan tidak ada umpatan-umpatan yang Yesus ucapkan ketika orang-orang memperlakukan dia dengan tidak adil. Kesabaran sungguh-sungguh bisa kita lihat dalam diri Yesus. Dan kalau kita bertanya mungkin, Yesus kan Tuhan, bagaimana dengan saya yang manusia biasa? Di dalam Alkitab ada juga tokoh lain yang bisa kita pelajari tentang kesabarannya, yaitu Yusuf. Ketika dia diperhadapkan dengan keiri hatian dan dendam dari saudara-saudara tirinya, begitu ya, masa kecilnya dia mengalami hal yang tidak mudah di dalam keluarga, tetapi ketika dia besar, ketika dia sudah menjadi dewasa, menjadi sukses, menjadi orang nomor 2 di Mesir waktu itu, dia tetap sabar gitu ya terhadap saudara-saudara dan kakak-kakaknya itu. Bahkan dia memberikan makanan yang berlimpah bagi saudara-saudaranya yang memang waktu itu membutuhkan makanan karena di negeri asal mereka terjadi kelaparan yang hebat. Jadi bukan hanya Yesus yang bisa sabar, Yusuf juga bisa sabar, dan kita sebagai manusia-manusia baru juga seharusnya bisa menghasilkan kesabaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara terbaik untuk kita mengembangkan kesabaran ini adalah
kita perlu sering-sering merenungkan kesabaran Allah kepada kita. Kalau kita mengoreksi diri kita, pasti ada banyak hal yang buat kita membuat Allah menjadi tidak sabar terhadap kita. Tetapi Allah tetap sabar kepada kita. Oleh karena itu, biar kita menjadi orang yang sabar pun, kita perlu sering-sering merenungkan kesabaran Allah terhadap kita. Selanjutnya, buah apa lagi yang seharusnya dihasilkan oleh manusia-manusia baru? Yaitu kelemah lembutan. Lemah lembut artinya kita punya kehalusan dalam menghadapi orang lain. Lemah lembut artinya kita bisa menunjukkan penghormatan yang peka terhadap orang lain. Dan kita punya kehati-hatian begitu ya, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah juga pribadi yang lemah lembut, dan kita sebagai manusia baru dalam Kristus juga seharusnya menghasilkan kelemah lembutan ini. Selanjutnya, buah yang harus kita hasilkan adalah penguasaan diri. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri ini ya adalah sesuatu yang penting karena dalam banyak hal kita pasti seringkali tergoda untuk tidak bisa menguasai diri begitu ya. Dan firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita bisa menguasai diri, artinya kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Menguasai diri itu bagaimana, dalam hal apa kita bisa menguasai diri? Dalam hal biasanya mengekang emosi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita punya kecenderungan untuk meledak-ledak emosinya, sangat perlu penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu adalah hasil yang bisa kita hasilkan, buah yang bisa kita hasilkan ketika kita sudah menjadi manusia baru begitu. Dan dalam hal apa kita seringkali susah untuk menguasai diri, kita perlu merenungkannya kembali dan memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa menghasilkan penguasaan diri ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu buah apa saja yang harus kita hasilkan sebagai manusia-manusia baru. Ada 9 buah roh. Lalu kini saatnya kita membahas bagaimana agar kita bisa menghasilkan buah-buah itu. Mungkin kita berkata ada buah yang bisa dengan mudah saya hasilkan, tetapi ada banyak buah roh yang sulit untuk saya hasilkan. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan buah roh itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menghasilkan buah roh itu kita butuh motif yang tepat. Jadi artinya kita harus berpusat kepada Allah. Karena buah roh itu hanya akan kita hasilkan, hanya akan timbul dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi bukan berpusat pada diri kita sendiri. Kalau kita mau menghasilkan buah hanya demi reputasi diri kita, ya mungkin kita bisa melakukannya hari ini, tetapi besok tidak, gitu ya, hanya sementara. Oleh karena itu kita butuh motif yang tepat, yaitu ketika kita mau menghasilkan buah karena kita taat kepada Allah, bukan hanya demi reputasi diri baik di hadapan banyak orang. Kemudian bagaimana lagi caranya agar kita bisa menghasilkan buah roh ini? Yang kedua, kita butuh sumber kuasa yang tepat. Lagi-lagi ketika kita bisa menghasilkan buah roh, itu bukan karena kekuatan kita atau karena kehebatan kita. Sumbernya adalah harus dari kekuatan Allah. Jadi bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan Allah itu? Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita baca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang 8. Ini tentang pokok anggur Bapak Ibu Saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kita harus punya sumber yang tepat begitu ya, yaitu kekuatan Allah. Kita harus tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Maka kita bisa menghasilkan buah-buah tadi yang bisa menjadi berkat buat orang-orang lain dan membuat kita juga semakin bertumbuh gitu Bapak Ibu Saudara.
Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ketika kita menghasilkan buah, itu bukan berdasarkan hikmat dan kekuatan kita sendiri, tetapi berdasarkan kekuatan daripada Tuhan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa sungguh berbuah? Yang ketiga, kita butuh tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita secara aktif harus dengan sengaja mengejar kehendak Allah tentang menghasilkan buah tadi. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Dan itu perlu tanggung jawab dari diri kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dari diri kita memang dengan sengaja secara aktif mau untuk bisa memperjuangkan agar kita menghasilkan buah-buah itu. Dan kita mempertahankan pekerjaan baik yang memang sudah Allah tentukan agar kita lakukan. Kemudian apalagi, bagaimana lagi caranya? Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ada yang perlu kita tanggalkan dan ada yang perlu kita kenakan. Kita baca Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi supaya kita bisa menghasilkan buah, kita harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi apa yang perlu kita tanggalkan yaitu manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan manusia lama yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu apa yang perlu kita kenakan yaitu manusia baru di dalam Kristus, tadi yang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Artinya ketika kita tinggal dalam Allah, kita tadi bangun relasi yang intim dengan Tuhan, punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan setiap hari dan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan manusia-manusia lama yang perlu kita tanggalkan itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada banyak hal-hal yang merupakan kebiasaan manusia lama yang harus kita tanggalkan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya bagaimana lagi caranya supaya kita bisa berbuah? Jadi ketika berbuah itu butuh pertumbuhan. Jadi ada progres gitu ya, semakin hari semakin menghasilkan buah yang manis begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara suka menanam pohon yang menghasilkan buah, jadi supaya bisa menghasilkan buah, pohon itu ya harus bertumbuh. Tidak bisa hanya kecil terus begitu ya, perlu pertumbuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Agar kita bisa menghasilkan buah, kita harus terus bertumbuh begitu. Bertumbuhnya di dalam siapa? Tentu sebagai orang-orang percaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam. Dan supaya kita bisa mengalami pertumbuhan itu ya kita harus selalu menyirami hidup kita dengan firman Tuhan gitu ya. Karena firman Tuhan adalah bisa kita katakan sebagai pupuk yang membuat kita menjadi semakin subur bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang manis yang bisa menjadi berkat buat banyak orang dan juga diri kita pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi ketika ditanya bagaimana agar kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah sebagai manusia-manusia baru di dalam Kristus Yesus, yang pertama kita butuh motif yang tepat, yang kedua kita butuh sumber yang tepat, tadi kekuatan Allah, yang ketiga juga kita butuh tanggung jawab, jadi dari diri kita secara aktif sengaja untuk mengusahakannya. Kemudian selanjutnya ada yang perlu kita tanggalkan yaitu manusia lama kita, dan ada yang perlu kita kenakan yaitu manusia baru di dalam Kristus. Dan yang terakhir adalah butuh pertumbuhan, jadi kita harus terus menyirami hidup kita dengan pupuk rohani tadi ya, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kiranya setiap kita terus menjadi manusia-manusia baru yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Selamat bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.